Desa Menangi, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Video yang direkam warga ini memperlihatkan kondisi banjir yang melanda kawasan Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Hujan deras yang terjadi sejak siang menyebabkan Sungai Tukat Beto meluap sehingga tidak bisa menampung debit air. Banjir juga terjadi di Jalan Besakih, tepatnya di Desa Menangga. Sejumlah ruas jalan utama digenangi air. Sejumlah kendaraan terpantau terjebak banjir. Sebagian nekat melintas, namun banyak yang memilih memutar arah. Saat hujan deras terjadi, kawasan ini kerap banjir akibat buruknya sistem drainase. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat sore kemarin menyebabkan terjadinya banjir di Kota Cilegon, Banten. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Ciwandan, Cilegon. Banjir membuat akses menuju wisata Anyer dan Carita menjadi tersendat. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat sore kemarin menyebabkan terjadinya banjir di Kota Cilegon, Banten. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Ciwandan, Cilegon. Sebuah mobil terseret derasnya arus sementara sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman. Di kawasan Ciwandan, Kota Cilegon, cuaca ekstrim dengan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Banten sejak siang tadi telah menyebabkan banjir di sejumlah titik vital sepanjang Jalan Raya Anyer. Dampak banjir membuat sejumlah kendaraan tertahan dan membuat akses menuju wisata Anyer dan Carita menjadi tersendat. Kondisi tersebut diperparah beberapa kendaraan yang mengalami mati mesin. Sementara ketinggian air bervariasi mulai 40 hingga 60 cm. Jalur antara Ciwandan dan Jublin lumpuh akibat sejumlah kendaraan truk yang menepi di pinggir jalan sehingga memicu kemacetan. Dampak banjir yang meluas, ratusan kendaraan truk tertahan saat akan memasuki Pelabuhan Pelindo, Kota Cilegon, Banten. Sejumlah pengendara memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan, bahkan terpaksa menginap di jalan semalaman. Dampak banjir membuat sejumlah kendaraan tertahan saat akan memasuki Pelabuhan Pelindo, Cilegon, Banten. Banjir setinggi 50 hingga 90 cm membuat kendaraan truk tidak bisa melintas. Antrean kendaraan truk mencapai 5 km. Sejumlah pengendara truk memilih bermalam di dalam kabin truknya menunggu air surut dan bisa melewatinya. Oh, banjir ya? Banjir. Bapak udah nunggu berapa lama ini, Pak? Ini 1 hari 1 malam. Udah 1 hari 1 malam ya? Ya. Karena banjir ini? Ya. Ada info nggak, Pak, kemarin banjirnya segimana, Pak? Ada info itu ada 1 meteran. 1 meter? Ya. Oh, iya. Jadi Saat ini truk menuju Pelabuhan Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera belum bisa melintas karena tingginya banjir. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pekerja pembangunan lapangan mini soccer di Sumedang, Jawa Barat tewas tertimbun longsoran tebing Jumat siang. Longsor bukan disebabkan hujan deras saja, tapi pembangunan tembok penahan tanah ternyata juga tidak berizin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah terakhir korban longsor tebing proyek pondasi Cakar Ayam lapangan mini soccer di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. 4 pekerja diketahui meninggal dunia bernama Ivan dan Ujang, warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Ade Hilir, warga Cileunyi, Wetan, Bandung, serta Heri, warga Karasak, Garut. Sementara 2 korban selamat bernama Dian dan Ahmid, warga Cisempur, Jatinangor, dirawat di Rumah Sakit Unpad dan kondisinya sudah membaik. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir menegaskan, longsor ini bukan semata akibat hujan, melainkan diduga kuat karena aktivitas pembangunan tembok penahan tanah yang tidak memiliki izin. Membangun TPT, tembok penahan tebing, dan sekaligus buat fondasinya, ada kecelakaan kerja di atasnya, tanah longsor ke bawah menimpa orang yang sedang bekerja. Terkait kejadian ini, polisi masih memeriksa 9 saksi termasuk mandor dan pemilik proyek. Polisi menyatakan hal ini kecelakaan kerja dan bukan bencana alam. Akan melakukan penyelidikan apakah
dalam musibah ini ada kelalaian kerja atau dan sebagainya, kami akan tetap melakukan penyelidikan. Sebelumnya, 6 orang pekerja tertimbun material tanah saat sedang melakukan pengikisan bidang tanah tebing setinggi 6 meter. Akibat curah hujan yang tinggi, kondisi tanah menjadi labil dan tiba-tiba longsor menimpa para pekerja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pembangunan infrastruktur pasca banjir bandang melanda Aceh terus dikebut, salah satunya membangun jembatan Bailey. Jembatan Bailey sepanjang 39 meter ini telah rampung dibangun di Jalan Cotpoto, Desa Pantin, Nisam, Aceh Utara. Konstruksi jembatan menggunakan material berkualitas dari Yonzikon 13 dan Yonzikon 14, sehingga menghasilkan struktur yang kokoh, stabil, dan aman digunakan, bahkan bisa menahan beban hingga 10 ton. Jembatan yang dibangun oleh personel Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam TNI Angkatan Darat dan Kementerian PU ini menggantikan jembatan lama yang hilang diterjang banjir bandang. Jembatan ini dapat menghubungkan 3 desa di Kecamatan Nisam, Aceh Utara, seperti Desa Paloh Mampre, Desa Menasah Alue, dan Desa Sebira. Dengan dibangunnya jembatan ini diharapkan dapat segera memulihkan perekonomian di Aceh Utara. Jembatan yang sudah ada sudah terkena musibah bencana banjir beberapa hari yang lalu, sehingga jembatan terputus telah bisa digunakan kembali oleh masyarakat kami pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan bahan bakar di wilayah Aceh pasca banjir bandang, TNI Angkatan Udara mengoperasikan pesawat tanker KC-130B Hercules dari Skuadron Udara 32. Bahan bakar yang dibawa KC-130B Hercules dibawa dari Bandara Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah menuju sejumlah lokasi terdampak bencana di Sumatera. Pesawat ini secara rutin menyalurkan aftur dan dilakukan secara terus-menerus. Bahan bakar yang dibawa KC-130B Hercules selanjutnya dimanfaatkan untuk pesawat-pesawat lainnya yang melaksanakan misi kemanusiaan ke daerah bencana terdampak. Puluhan warga berhasil dievakuasi dengan selamat dari banjir di Desa Hutana Bolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Usai dievakuasi oleh tim SAR Brimopolda Sumut, warga diantar ke posko pengungsian di Kelurahan Tuka. Respon cepat dilakukan tim SAR bantuan Brimopolda Sumatera Utara dalam mengevakuasi masyarakat terdampak banjir di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat sore. Di tengah derasnya arus air dan kondisi jalan yang licin, tim SAR mengevakuasi 45 orang yang terdiri dari dewasa, remaja, dan anak-anak dengan menggunakan tali. Usai dievakuasi, para warga diantar menuju posko pengungsian di Kelurahan Tuka. Evakuasi seluruhnya daripada warga dalam keadaan selamat dan sehat. Kemudian warga yang terisolir yang sudah kita evakuasi sebagian berada di posko pengungsian di Kelurahan Tuka. Terima kasih kepada tim yang menjemput kami kemarin, biar tambah kesehatan dan kekuatan diberikan Tuhan kepada saudara-saudara kami semua, Bapak Brimob yang menjemput kami. Terkait hal tersebut, Dansat Brimopolda Sumatera Utara Kombes Pol Rantau Isnur Eka menyatakan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Relawan kemanusiaan juga hadir untuk satwa alam yang terdampak pasca bencana, seperti memberikan bantuan kepada gajah di Aceh Besar, Aceh. Tim relawan kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan makanan untuk satwa alam yang terdampak deforestasi, salah satunya yaitu gajah di Aceh Besar, Aceh. Selain kehilangan rumah, gajah juga kesulitan untuk mencari sumber makanan.
Pada kesempatan ini, tim relawan kemanusiaan memberikan pakan kepada gajah-gajah di konservasi yang terdampak pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sudah 1 bulan lebih pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, kami kebetulan diberi kesempatan nih, alhamdulillah datang ke sini untuk ikut membantu. Ini namanya Yuna nih, untuk membantu apa? Mereka ini lagi kesulitan pakan. Ya, kesulitan pakan, kita beli. Tadi pakan ini lebih dari, saya itu lebih dari 20 juta. Ini kita beli pakan nih semua. 20 juta lebih untuk pusat latihan gajah nih. Selain itu, tim relawan juga berharap kepada pemerintah memberikan perhatian kepada gajah-gajah yang terdampak pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan.